Ya, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Ya, sampai kembali berjumpa di video pastoral saya yang akan saya sampaikan, yaitu dengan tema Jagalah Hatimu. Adapun nats firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 4 ayat 23 yang berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Begitu banyak orang saat ini terkondisi dalam keadaan hidupnya mengalami suatu ketertekanan ataupun ketidaktenangan. Hari-harinya diliputi oleh kecemasan, khawatir, takut, galau. Hidupnya senantiasa gelisah. Ya, kalau bisa digambarkan, diumpamakan dengan seperti tubuh kita. Ya, kondisi saat ini ibaratnya tubuh kita sedang mengalami sakit. Ya, kita sedang mengalami demam, meriang, ya panas, ya dingin juga. Jadi panas dingin, pokoknya suatu keadaan yang tidak mengenakan yang sedang kita hadapi. Ada orang memberikan satu komentarnya. Ini semua disebabkan oleh satu hal, yakni masalah tidak lagi memiliki kekuatan finansial atau uang yang diperlukan. Buat saya, ya betul, orang yang tidak memiliki suatu kekuatan uang finansial akan mengalami berbagai macam gejolak di dalam hidupnya. Namun hemat saya, melihat orang-orang yang berduit, orang-orang yang kaya raya, ternyata tidak terlepas dari problem dan masalah yang seperti sedang berkembang, sedang terjadi. Di mana mereka pun sebagai orang-orang kaya mengalami hidup tidak tenang, tidak ada damai, khawatir, bahkan ketika malam sekali tidak bisa mengalami istirahat yang cukup, sampai harus dibantu dan ditolong oleh obat tenang untuk bisa istirahat. Itu keadaannya. Jadi buat saya persoalan bukan masalah karena kekurangan uang sehingga terjadi suatu gejolak hidup tidak tenang dan khawatir dan cemas. Itu hanya kulit luarnya saja. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika kita masuk ke dalam satu era, satu zaman di mana seperti saat ini kita rasakan, yakni di mana orang sana sini menjerit berkenaan dengan khususnya faktor ekonomi yang sedang kurang baik, perdagangan yang belum bisa jalan, orang-orang kerja yang sungguh-sungguh tidak menentu, sementara pengeluaran dana operasional baik untuk dunia usaha maupun untuk biaya di rumah tangga tidak bisa dihentikan. Ada pengusaha harus terus menggelontorkan uangnya, memberikan bayaran-bayaran yang tidak ada dirasakan semakin ringan, melainkan semakin berat. Begitu banyak saat ini orang-orang diberatkan dengan biaya pengobatan, sampai hal-hal yang kecil pun telah menjadi persoalan yang serius untuk orang tersebut. Begitu banyak orang-orang yang memiliki anak-anak masih di usia sekolah, seperti ada yang sekolah, ada yang kuliah, harus mengeluarkan kocek yang lebih banyak lagi. Kenapa tidak? Mereka saat ini sekolah dan belajar di rumah. Mereka harus difasilitasi dengan perangkat komputer. Harus ada jaringan internet, wifi, pulsa-pulsa yang harus ditambah-tambahkan sebagai fasilitas pendidikan mereka
ini telah mendatangkan suatu kesukaran yang ekstra untuk itu semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Nah, ketika semua ini menjadi bagian untuk kita juga rasakan dan untuk kita alami, ada solusi apa? Ada fokus apa yang menjadi jalan keluar untuk bisa kita terima? Di sini penulis Amsal memberikan satu ingatan, satu nasihatnya untuk supaya ketika kita terkondisi seperti ini, penulis Amsal menasihatkan, yakni dengan supaya siapapun juga orangnya kondisi seperti ini, hendaknya menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Di sini arti kewaspadaan yaitu hendaklah setiap orang yang terkondisi seperti ini menjaga hati dengan kewaspadaan, yaitu kita jangan tergesa-gesa, melainkan kita harus ekstra hati-hati. Ya, kita tidak lagi gampang terpancing oleh segala amarah, emosi, sehingga hidup kita ini tidak karuan. Bawaannya panas dan bawaannya tidak mengenakan oleh lingkungan. Di dalam hati yang seperti ini, kita hendaknya hati-hati dan waspada agar kita tidak lagi menuntut ataupun menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, melainkan kita hendaklah tenang di dalam menghadapi seperti ini. Kita juga tidak lagi punya satu mimpi-mimpi, cita-cita yang ditaruh begitu tinggi. Tidak. Di dalam zaman seperti sekarang ini, hendaklah hati kita bersikap hati-hati, waspada, untuk kita tidak mimpi yang tidak realistis, melainkan hendaklah kita masuk ke dalam satu fakta realita yang berat ini, sambil sungguh-sungguh jurusnya pintakan Kristus Yesus yang ada di dalam diri kita untuk boleh memegang kendali, memegang pimpinan, menurunkan anugerah dan belas kasihannya untuk kita. Kita pasrah kepadanya, sehingga kita tidak bawaannya dengan hati yang seperti ini, sehingga hidup kita kacau. Melainkan kita ini menjaga hati dengan kewaspadaan. Berbicaralah kepada Tuhan. Mari Tuhan berbelas kasihan, jangan tinggalkan dan jangan biarkan, sehingga damai sejahtera Kristus Yesus ada melingkupi, menyelimuti segala isi hati kita, sehingga keadaan boleh berubah-ubah, menekan, memberikan satu yang memberatkan, tetapi kita tetap ada dalam ketenangan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Biarlah ini menjadi sesuatu yang akan kita jadikan gaya hidup sehari-hari kita. Bersama Kristus Yesus, kita kelak akan menjadi pemenang untuk menanggulangi berbagai problema dan masalah yang semakin kompleks. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.